Oke, gimana teman-teman? Udah sampai nomor berapa? Udah selesai, Kak. Oke, untuk yang lain, Rasika udah? Udah, udah. Oke, oke. Sekarang boleh dilihat soalnya dari nomor pertama. Nah, kakak mau jawab nanti giliran ya. Oke, dari nomor pertama dulu. Dari Aska Azizah, nomor satu, cukup bacain soal, terus kamu jawabannya yang mana? Oke? Sebentar. Soal nomor satu itu kata konsisten pada kalimat lima memiliki makna yang sama dengan kata yang A terus-menerus. Oke, kalau dari Aska Azizah yang terus-menerus. Oke, kita cukup familiar ya dengan kata konsisten gitu kan. Dan sering juga kita dengar. Terus, tapi apa sih yang masuk atau bisa dibilang sinonim yang tepat dari kata konsisten? Konsisten itu apakah definisinya adalah eh, terus-menerus atau berkesinambungan? Nah, kira-kira dari dua hal itu mana yang lebih condong? Nih, kita bahas eh, satu-satu ya. Kalau terus-menerus kan artinya eh, terjadi tanpa putus. Paham nggak? Kalau terus-menerus itu terjadi, selalu terjadi. Nah, kalau berkesinambungan berarti kan ada apa ya? Ada keterkaitan. Nah, jawabannya tuh yang mana sih sebenarnya yang tepat? Oke, teman-teman yang lain ada yang jawab selain A? Kalau siapa ya? Kalau Rasika apa? Rasika Fazila apa jawabannya? Aku sama juga A terus-menerus. Oke, kalau Deswinda apa, Win? Oke, kalau Asia apa Sya? Aku jawab yang A juga, Kak. Oke, ya cukup menjebak ya soal ini. Oke, ada satu kata yang kita nggak familiar, kita jarang dengar, yaitu coba lihat yang C, keajekan. Apa sih sebenarnya arti dari keajekan? Teman-teman boleh sekalian dicatat juga. Siapa tahu nanti next time ketemu lagi dengan istilah ini. Keajekan itu kalau secara definisi itu adalah apa ya? Kayak kondisi yang bisa dibilang di mana terjadi apa ya? Keteraturan dalam aspek apa? Contohnya yang kaitannya sama kehidupan human atau kehidupan kita secara sosial. Jadi kalau keajekan itu adalah keadaan konsisten dan tetap dalam segala aspek sosial, di mana manusia itu atau kita sebagai masyarakat mampu menjalankan hak dan kewajiban kita sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakatnya. Nah, kata konsisten itu yang mendekati maknanya itu sama kata yang mana? Itu kalau yang B jelas bukan ya. Kalau B ini kayaknya lebih ke berlawanan, dia antonimnya gitu. Kemudian keberpihakan, konsisten itu bukan, sinonim itu bukan keberpihakan gitu. Kalau terus-menerus tadi, kalau terus-menerus itu terjadi tanpa putus. Jadi beda sama konsisten. Kalau konsisten kan apa ya? Teratur. Nah, maka mana yang tepat? Yaitu jawabannya yang tepat adalah yang C. Keajekan. Oke? Sampai sini paham nggak? Aman nggak? Aman, Kak. Oke. Oke, kita sekarang lihat yang nomor dua. Oke, kakak mau yang jawab nomor dua dari Rasika? Aku baca soalnya juga, Kak. Boleh baca soal, terus kamu jawab yang mana? Jadi yang kedua itu kan dia nanya gagasan utama dari teks tersebut. Oke. Kalau ini jawabnya yang C, perhitungan terjadinya kiamat menurut para ilmuwan.
Yang C apa yang D? Yang C. Oh iya 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 benar benar benar. Apa kakak yang ngantuk? Kakak bingung nih. Apa kakak yang ngantuk nih? Oke. Berarti yang D ya. Oke. Ya. Kalau menurut Sika yang D. Oke. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama itu adalah yang mendasari, yang jadi landasan pembahasan secara keseluruhan dari satu paragraf itu khususnya atau satu teks ini. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya dibahas banget tuh apa sih sebenarnya dari teks ini? Oke. Kalau kamu tadi lihat dari mana? Lihat kamu bisa menyimpulkan jawabannya D itu lihat dari mana gitu? Apakah kalimat pertama atau bagian mana? Dari yang keempat. Yang keempat. Kalimat empat. Iya. Oke, pertanyaan kakak berarti tentang peringatan atau perhitungan? Tentang peringatan, Kak. Nah, tentang peringatan dia. Jadi, nih dari kalimat pertama aja kita udah bisa lihat loh bahwa di sini para ilmuwan tuh ngapain? Yaitu memperingatkan mengenai dampak buruk dari terjadinya perubahan iklim. Nah, yang mana kira-kira jawaban yang tepat? Dari sini aja kita udah bisa tahu loh sebenarnya apa sih sebenarnya yang melandasi pembahasan-pembahasan di bawahnya gitu. Nah, kakak jelasin dulu. Gagasan utama biasanya bisa ditemukan di bagian awal, tengah, sama akhir. Tapi mayoritas kita bisa temukan gagasan utama itu di bagian awal biasanya. Nah, untuk teks ini gagasan utama ada di bagian atas. Teman-teman bisa simpulkan gagasan utama itu ada di, kalau untuk yang teks ini ada di kalimat pertama. Berarti apa jawabannya? Nah, untuk nomor dua, apa? C. Iya yang Oke, benar. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Tadi Rasika itu benar, tapi setengah, ngerti gak sih? Jawabannya C, tapi yang kamu baca yang D. Tapi sebenarnya jawaban Rasika apa? Yang apa? C atau yang D? ini aku salah nulis deh Kak. Aku nulisnya C, tapi yang di keterangannya tuh malah yang D. Oh, oke. Oke. Jadi nomor dua jawabannya adalah yang C. Dari mana? Bisa ditemukan di kalimat pertama. Oke, sekarang nomor tiga. Nomor tiga, Deswinda Win. Tes, tes. Kedengeran nggak, Kak? Iya, masuk ya. Nomor 3 soalnya sebentar. Berikut ini merupakan gagasan yang dapat dibahas di paragraf berikutnya. Paragraf ketiga berarti lanjutan paragraf kedua, aku jawabnya itu D. Oke, karena Upaya kestabilan. Karena di paragraf kedua ini, dia itu lebih ke arah, apa ya, nge-provide, apa namanya, makalahnya. Kalau menurut mm, aku, paragraf ketiganya lebih ke cara menanggulanginya gitu, Kak. oke, jadi bentuk aksi konkretnya gitu ya. Iya, Oke, kalau kita lihat di teks ini, memang benar. Paragraf 2 ini kayak masih belum ada something yang benar-benar harus untuk dilakukan dan lain sebagainya kan. Baru kayak dia bahas tentang nih penelitian dari siapa, kemudian menuju potensi apa, dia masih jelasin tentang kondisi. Nah, seharusnya memang paragraf 3 itu udah menjelaskan tentang gimana caranya implementasi dari semua itu gimana gitu supaya kita bisa menjaga kestabilan iklim. Maka jawaban yang tepat tuh benar, yang dodol, yang D. Oke. Terus oke. sekarang kita lihat nomor 4. Kalau untuk nomor 4 dari Asya ada ya? Asya ada? Udah belum Asya nomor 4 ya? Aku udah, Kak.
Aku baca soal sama Oke. jawabannya kan ya, Kak. Ya. Kalimat di bawah ini yang sepola dengan kalimat 4 pada bacaan di atas terdapat pada kalimat aku jawab yang A. Ribuan pelanggan mengeluhkan bahwa harga bahan bakar minyak semakin mahal dan berdampak buruk pada stabilitas ekonomi. Oke. Karena kenapa? Ngerasanya kenapa yang A? Kalau dari aku pribadi, aku ngejawab yang A Mm-mm. itu karena apa ya? Ada hubungan sebab sama ada hubungan sebabnya yang dimana tuh eh, beberapa yang poin A itu kan ribuan pelanggan itu dia itu ada ya ribuan pelanggan itu kan mengeluh sampai akhirnya tuh Mm-mm. bakal Iya. menyebabkan dampak buruknya. Dan ini Iya. tuh menurut aku sepadan sama kalimat keempat yang dimana belasan ribu ilmuwan itu juga memperingatkan bahwa ini akan berdampak buruk juga ke apa ke Stabilan ekonomi. iklimnya itu sampai menyebabkan Mm-mm. kiamat gitu, Kak. Oke. Oke, jadi kalau menurut Asya di sini ada proses sebab akibat gitu ya. Oke. Teman-teman yang lain ada punya pendapat lain nggak yang beda dari Asya? Aku juga Oke. Oke, dia kan nanya mana sih jawaban bacaan di bawah ini yang punya pola sama kalimat 4. Nah, teman-teman harus teman-teman lakukan adalah pahamin dulu apa sih sebenarnya isi dari kalimat 4. Baru teman-teman bisa jawab. Oke. Kenapa nggak jawabannya B? Karena kalau di teks kalimat 4 itu menyatakan belasan ribu ilmuwan. Ilmuwan itu adalah manusia, gitu kan? Sedangkan kalau kendaraan itu adalah eh, apa ya? Alat transportasi kan? Nah, maka beda. Walaupun di awalnya adalah jumlah kuantitasnya gitu kan, ribuan-ribuan, tapi ininya beda. Nah, kemudian ada benar tadi kata Asya, ada impact-nya atau ada dampaknya. Maka sama-sama kan di kalimat 4 dan yang A ada sama-sama ada dampaknya. Maka yang punya pola sama itu benar. Jawabannya adalah yang A. Oke. Sekarang udah aman? Lanjut kita. Lanjut. aman. Oke, sekarang nomor 5. Balik lagi berarti ke Aska. Panggilannya Aska apa Aziza nih? Aska, Kak. Oke. Yang nomor 5 itu kata ini pada kalimat 7 merujuk pada yang C. Anang yang menyelesaikan gelar sarjana untuk anaknya. Yang C. Kata ini. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada yang punya pendapat lain nggak? Hmm, aku 5 itu yang B. Karena Karena dia lihat di di kalimat 10-nya itu Mm-mm. eh, jangan malu berterima kasih kepada orang tua. Jadi eh, alasan dari kalimat 7 ini itu karena si Anang ini mau berterima kasih kepada ayahnya. Oke. Terus bentuknya? Sebab akibat Kak. Oh, bukan. Oke. Bukan. Maksudnya berarti bentuk dari terima kasihnya itu memeluk gitu ya? Iya. Oke. Jadi kan kalau di kalimat 7 ini dari kabar viral ini. Apa sebenarnya yang viral gitu kan? Nah, Oh iya. sebenarnya ya kan? Apa sih sebenarnya yang viral gitu kan? Nah, Iya. untuk bisa tahu berita viral itu, ya benar. Jadi Anang ini beda dari anak yang lainnya, ya. Itu mungkin bisa benar. Tadi salah satunya ini kan ia mau menghargai jasa orang tuanya. Terus nih, meskipun sebatas memeluk dan mengucapkan terima kasih. Kasih. Nah, jadi jawaban yang benar tuh mana? Yang B benar, ya. Jadi bentuk
viralnya itu dia itu sangat mengapresiasi orang tuanya, dia sangat menghargai, terus dia meluk orang tuanya, dia nggak malu punya orang tua yang kayak gitu mungkin gitu, walaupun nggak sesempurna yang orang bayangkan, tapi beliau sangat berterima kasih juga. Ya, jadi jawaban yang tepat kata ini itu adalah yang B. Eh, Kalau yang C kurang tepat. Jadi ini itu bukan merujuk ke dia menyelesaikan sarjananya, tapi justru dia berterima kasih kepada ayahnya itu. Itu yang maksud kata ininya. Ya. Nomor 6 lanjut. Berarti habis Aska tadi Ashika. Aku ya Kak. Iya. Jadi yang nomor 6 itu kan kalimat tidak efektif dari teks yang di atas. Nah itu Iya. aku namanya yang 2 dan 5. Karena Oke. 2 itu Mm-mm. kalimatnya tuh nggak ada induk yang kalimatnya nggak jelas gitu di awalnya. Terus yang Mm-mm. nomor itu dia tuh nggak efektif karena terlalu panjang terus nggak jelas, kurang jelas gitu. Oke. Berarti kalau yang berarti tadi jawabannya yang ya, Iya. 2 dan 5. Oke. Eh Sebenarnya eh, jawabannya tepat. Benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 5. Karena kalimat 2 ini tuh memang apa ya? Keefektif keefektifannya tuh memang kurang maksimal, kurang tepat. Dia tuh nih tiba-tiba nih di kalimat 2 dia jelasin sementara orang tuanya banting tulang tanpa kenal lelah demi membiayai pendidikan anaknya. Jadi kayak seolah-olah apa ya? Seharusnya kan dikasih mungkin ada tanda baca, tanda koma, misalkan kayak sementara orang tuanya banting tulang tanpa kenal lelah, koma Anang tetap misalkan atau misalkan kalau memang mau dipaksain sampai sementara orang tuanya banting tulang tanpa kenal lelah demi membiayai pendidikan anak-anaknya, koma, boleh misalkan nih dikasih tanda koma kayak Anang sangat menyayangi orang tuanya atau apa gitu. Tapi kalau kalau langsung kalimat 2 yang kayak gini, dia memang gak ada induk induk kalimatnya. Jadi kayak ya udah aja gitu loh. Jadi memang keefektifannya kurang maksimal ya, kurang tepat. Kemudian dari kalimat 5 ini eh tadi kalau dari ini kenapa? Kenapa kalimat 5? Karena terlalu panjang atau apa tadi kah? Ya, terlalu panjang terus masih kurang jelas. Bertele-tele. Oke. Oh, oke. Karena dia nanya ke efektifan, maka kalimat 5 ini memang seharusnya bisa dibuat lebih singkat, lebih ringkas. Nih, contoh gini, ini kan kalau di sini kan tentu kamu sering mendengar ada anak yang suka foya-foya di perantauan tanpa rasa prihatin. Ini kan cukup apa ya, nggak efisien, nggak efektif gitu. Mungkin bisa lebih diringkas kayak nih penulisnya gini. eh Tentu kamu sering mendengar, koma ada anak-anak banyak anak di perantauan yang eh, tanpa rasa prihatin mengingat keuangan orang tuanya. Udah, seharusnya sampai sana aja gitu. Nggak usah yang adalah milik orang tuanya yang seharusnya digunakan untuk bla 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 bla. Itu terlalu kurang efektif, ya. Dan dia nggak pakai tanda baca sama sekali. Seharusnya di kalimat 5 ini banyak yang bisa di eh, bumbui, dikasih, diberikan tanda baca, gitu ya. Terus itu. Jadi kalau untuk kalimat tidak efektif ini sebenarnya harus benar-benar harus jeli ya. Kadang-kadang dia nanya nggak efektif, kadang-kadang dia nanya apa ya, kalimat yang tanda bacanya salah, terus kadang-kadang dia nanya mana sih kata yang kurang tepat dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus jeli. Oke, nomor 7 lanjut. Abis Deswinda ada Asya. Deswinda dulu ya. Ya.
Nomor 4, makna imbuhanmu kan pada kata meresahkan pada kalimat 4 memiliki makna yang sama dengan makna imbuhanmu kan dalam kalimat di bawah ini, kecuali aku salah baca, Kak. Aku jawabannya C. Aku nggak baca ada kata kecuali. Oke. Kalau yang lain apa jawabannya nomor 7? Kalau aku yang B, Sama aku Apa? juga. yang B. Dodol. B. Eh, Beni. Oh, yang B ya. Oke. Berarti kalau yang B itu menyebabkan itu. ya, Oke, karena apa? Karena kata meresahkan, ya merasakan. kalau kekacauan kan bisa meresahkan keadaan sekitarnya gitu, Kak. Oke. Makna yang oke. Oke, ada yang punya pendapat lain nggak selain menyebabkan? Hmm. Oke, jadi sebenarnya jawabannya itu adalah yang tepat adalah yang nomor 7 ini yang dodol. Kenapa? Karena meresahkan itu adalah apa ya? eh, Dia masih punya makna yang mirip dengan memilukan, kemudian menyebabkan, kemudian sama mengenaskan dan menghentikan. Karena eh, keempat kata lainnya ini sifatnya itu kayak apa ya? Di luar kendali. Paham nggak? Jadi meresahkan itu adalah satu hal yang terjadi di luar apa ya? Kalau mengambilkan itu kan adalah posisinya mengambilkan atau itu bisa dibilang kayak di dalam kontrol. Nah, sedangkan yang lainnya ini dia maknanya sama, yaitu di luar kontrol. Meresahkan itu kan terjadi di luar gitu kan, di luar kontrol personal maupun kontrol apa ya kayak kontrol diri lah gitu. Nah, maka mana sebenarnya yang lebih tepat yaitu yang eh, mengambilkan. Kalau mengambilkan ini adalah proses yang bisa dikontrol sama personalnya, yaitu mau ngambil atau enggak itu bisa dilakukan, bisa dicegah, bisa diupayakan. Tapi kalau merasakan itu kan sesuatu yang terjadi di luar kontrol, gitu. Ya, jadi maka yang tepat itu jawabannya adalah yang D. Kecuali D. Terus nomor 8 balik lagi ke apa Kak? Tadi Aisyah belum ya? Aku belum, Kak. Oke, berarti lanjut ya. Nomor 8 itu pernyataan yang mengandung makna ungkapan dalam teks tersebut. Kalau aku jawabnya ada di kalimat no, mana yang tadi? Oh, di kalimat yang 6, yang D. Karena di Karena sini ada sebuah ungkapan itu tentang eh, apa ungkapan kacang lupa kulitnya. Nah, ya menurut aku dari kacang lupa kulitnya itu merupakan suatu ungkapan yang dimaknai yang ditujukan oleh yang ditujukan ke anak-anak gimana ya? Ya ditunjukkan ke anak-anak yang lupa dengan orang tuanya gitu, Kak. yang foya-foya itu gitu ya. Mm-mm. Oke. Kalau dia nanya kalau soalnya nyuruh mana sih yang punya yang ada makna ungkapan, kalau ngeliat di teks ini jawabannya adalah benar yang kalimat 6 yaitu spesifiknya ada di kata kacang lupa kulitnya. Ini juga kan ini adalah salah satu ungkapan yang mungkin kita familiar ya sering dengar gitu. Kacang lupa kulitnya, terus apalagi kayak tong kosong garing bunyinya, itu kan beberapa ungkapan yang sering kita
dengar di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi kalau dia nanya ungkapan, maka jawabannya benar. Ada di kalimat 6. Oke, lanjut 9. Nomor 9 itu hubungan kalimat 5 dan 6 adalah yang Kak, kalimat 6 merupakan perluasan dari kalimat 5. Oke. Karena Yang lain ada kenapa? karena menurut saya ada kata ungkapannya jadi perluasannya gitu kata saya. Oke. Berarti eh, kalimat 6 itu merupakan perluasan dari kalimat 5 gitu ya. Oke, yang lain ada pendapat lain nggak? Aku Kalau C. Oke, aku karena ngerasanya contoh. Iya, dia contoh. enamnya itu Oke, contoh dari penjelasan nomor 5. Kayak oke. ini nomor 5 kan kayak dia ceritain gitu kalimatnya. Terus Mm-mm. nomor 6 jadi contohnya. Oke. Kalau yang lain ada pendapat lain nggak selain tadi C dan E? Nggak ada? Semua sama? Oke, kakak jelasin. Kalimat 5 ini adalah kalimat yang memberitahu kepada pembaca tentang, oh tentu kalian sering dengar ada anak yang suka foya-foya di perantauan tanpa prihatin mengenai orang tua, uang yang digunakannya ada milik orang tua dan lain sebagainya. Kalimat 6 ada kata sungguh sebuah perilaku yang tidak tahu diri atau bisa dikatakan contoh kacang lupa kulitnya. Maka, apa sebenarnya fungsi kalimat 6 ini? Apa kaitan 5 dan 6? Oke, jadi karena ada kata sungguh sebuah perilaku yang tidak tahu diri, ini adalah kalimat yang menegaskan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu sifatnya masih general, masih kayak, oh ada loh orang yang nggak yang lupa sama orang tuanya, di perantauan dia foya-foya dan lain sebagainya. Terus di kalimat 6 dia ditegasin bahwa perilaku ini tuh nggak benar, nggak baik. Nah, terus dikasih apa ya contoh ungkapannya bahwa ini adalah contoh kacang lupaku kulitnya. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini teman-teman tuh bisa tahu loh kadang-kadang kayak kalau ada kalimat penegasan. Kalimat penegasan tuh biasanya jelas. Dia tuh kayak ada kata-kata atau kalimat yang kayak eh, kalian harus tahu ya bahwa ini perbuatan, perbuatan yang salah. Ini contohnya. Atau misalkan kayak maka jangan lakukan hal tersebut. Itu adalah contoh-contoh kalimat penegasan ya, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang D, dodol ya, nomor 9 yang D. Oke. Aman nggak? Lanjut. 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 Oke, nomor 10 lagi yuk. Aku ya Kak. Iya, berarti habis Aska. Tadi ya udah. Di nomor 10 itu kan gugun adalah orang tidak tahan menerima sindiran. Jadi yang Mm-mm. ditanya itu sinonim dari sindiran. Kalau aku jawabnya yang ini yang B, intimidasi. Oke. Intimidasi itu adalah apa sih? Udah pernah dengar nggak atau tahu nggak secara makna? Kita pasti familiar kan sama kata intimidasi gitu. Apa? Kalau sepengetahuan aku kayak Mm-mm. intimidasi itu bahasa kasarnya dari kayak bullying gitu. Oke, bullying. Atau kalau intimidasi itu bahasa lainnya tuh secara makna ya. Intimidasi itu adalah eh, apa ya kayak kondisi di mana ada oknum, kita sebut ada pihak lain yang memaksakan pihak lain lagi. Jadi ada ancaman gitu loh, ada kayak gertakan-gertakan atau ancaman atau ada upaya memaksakan. Itu intimidasi secara pengertian dari kata intimidasinya. Terus mana sebenarnya yang merupakan sinonim dari sindiran? Ya, teman-teman harus coba cari tahu dulu dari
kelima hal ini mungkin boleh dicatat juga. Kalau intimidasi tadi adanya pemaksaan, menakut-nakuti, terus ada apa ya kayak ada tekanan lah dari pihak lain. Terus kalau inseminasi, ada yang udah coba cari tahu apa sih sebenarnya inseminasi? Belum, Kak. Oke, inseminasi itu oke boleh teman-teman